Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibu-ibu, kembali lagi pada hari ini kita akan membahas tentang modul 5, yaitu kesejahteraan sosial sesi 14, pentingnya kesejahteraan sosial lanjut usia. Langkah 3, 13, 14. Kemudian di sini ada lembar kerja 2 ya ibu-ibu. Di sini ada kasus nenek A. Saya bacakan ya ibu-ibu kasus nenek A. Nenek A berumur 76 tahun. Suaminya meninggal sejak tahun 2004. Ia mempunyai 4 orang anak yang semuanya sudah berumah tangga. Nenek A tinggal bersama anak bungsunya yang sudah beristri dan mempunyai anak 2. Jadi di sini ibu-ibu, dari kasus nenek A ini kita bacakan lagi ya ibu-ibu, mohon disimak ya. Nenek A berumur 76 tahun. Suaminya meninggal sejak tahun 2004. Ia mempunyai 4 orang anak yang semuanya sudah berumah tangga. Nenek A tinggal bersama anak bungsunya yang sudah beristri dan mempunyai anak 2 orang, semuanya laki-laki. Namun saat ini anak laki-laki nenek tersebut pindah bekerja di luar kota dan pulang ke rumah seminggu sekali, sehingga di rumah hanya dengan menantu dan kedua cucunya serta menantunya sering bersikap tidak sopan terhadap nenek A, seperti sering membentak, tidak peduli, tidak pernah beberapa kali tidak menyiapkan makanan. Kegiatan nenek sehari-harinya menjaga rokok miliknya. Namun akhir-akhir ini ia sering ditipu oleh pembeli. Orang mengatasnamakan menantunya untuk mengambil barang dagangan jika menantunya sedang tidak ada di rumah. Bahkan terakhir kali si nenek tertipu dengan barang dagangan sekitar 3 juta rupiah. Memperhatikan kondisi demikian, maka anak-anaknya menyarankan agar si nenek berhenti berjualan. Namun nenek tidak mau karena lumayan menghasilkan. Nenek A sering mengeluh dan mengatakan bahwa anak-anaknya tidak sayang padanya karena sering berselisih paham. Padahal anak-anaknya semua sayang kepada nenek tersebut. Dengan memenuhi kebutuhan nenek tersebut, misalkan membeli baju, membawakan makanan, menemani bercerita meski tidak setiap hari. Kadang-kadang nenek A juga menunjukkan perilaku yang memalukan. Misalnya, menggunakan baju yang sudah tidak pantas, sementara baju-baju bagus tertumbuk di lemari. Selain itu, ia malas mandi, sehingga kadang-kadang badannya agak bau. Nenek A terkadang keras kepala dan sulit diberitahu dan sering sekali membuat kesal menantu dan bahkan anak-anaknya. Jadi ibu-ibu semuanya, mohon perhatian semuanya ibu-ibu. Ya. Iya. Kelompok 1 saya bagi ya. Ibu Poniam kelompok 1, Ibu Via kelompok berapa Bu? 3. Dan Ibu Ini kelompok 1 ya Bu ya? 2. Iya, nah saya berikan waktu 10 menit untuk mencoret-coret ya Ibu. Kita Ibu untuk mencoret-coret pertanyaannya kan sudah ada di atasnya. Dan saya berikan waktu 10 menit ya Ibu. Coba Ibu berikan pulpen. Silakan Ibu coret-coret. Iya, saya berikan waktu 10 menit.
Silahkan berdiskusi ya dengan kelompok yang lain, boleh Ibu? Nah. Pegangan ini. Kok cepet pengen? Ya Ibu, oh iya benar sekali Ibu, jawabannya benar. Ya, silakan dilanjutkan Ibu. Ya. Ibu ya. Oh iya Bu, benar sekali. Ada spiritualnya, benar. Bagus sekali Ibu. Oh iya benar. Kepada Ibu Maryuni untuk membacakan, maju ke sini ya Ibu. Oh ya. Di belakang filkat Ibu. Ya. Kelompok 1 termasuk lanjut usia yang seperti apakah nenek tersebut? Apa ciri-cirinya? Lanjut usia tua dalam kurung OLD 75 sampai 90 tahun. Nah, perubahan pada aspek emosi, garis miring perasaan lanjut usia, emosi, garis miring perasaan merupakan fenomena yang dihayati secara subjektif oleh seseorang sebagai sesuatu yang menimbulkan perasaan senang atau sedih. Bagi lanjut usia yang tidak mengalami banyak masalah, ia akan menjalani kehidupan dengan penuh semangat, garis miring optimis dan bahagia karena selalu berpikir positif dan mampu menerima kondisi ketuaannya sebagai bagian yang harus dijalani, namun tidak semua mampu menerima penuaan tersebut dengan positif sehingga muncul perasaan-perasaan seperti depresi, dalam kurung, rasa sedih, cemas, gelisah, dan penderitaan yang dialaminya sebagai berikut. 1. Pedagang kosong. 2. Tidak perhatian terhadap dirinya sendiri, dalam kurung tidak mampu, tidak mau mandi, tidak mau makan, dan lain-lain. Dan tidak perhatian terhadap lingkungan, dalam kurung bersikap masa bodoh. Atau ada dalam cerita menggunakan baju tidak pantas, malas mandi, keras kepala, sulit diberitahu, dan seringkali membuat kesal menantu bahkan anak-anak nenek lain. 3. Mengeluh tidak bisa tidur. 4. Tidak semangat. 5. Konsentrasi dan aktivitas menurun. 6.
cenderung menarik diri. 7 agresif, 8 marah-marah, 9 menyerang, menendang pintu, melempar barang dan lain-lain. Ya, terima kasih untuk Ibu Marini. Penjelasannya saya beri nilai 100. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya, silakan Ibu. Yang kedua, kelompok Ibu Konia. Apa kelompok? Oh, kelompok Ibu Fia dulu. Oh, kelompok 3 silakan Ibu Fia. Ya. Silakan Ibu dibaca. Kelompok 3. Apa yang dapat dilakukan oleh anak atau keluarga atau orang terdekat jika menghadapi lanjut usia yang demikian? Peran keluarga. 1. Pemenuhan kebutuhan biologis dan fisik. A. Menyediakan makanan sehat bagi lanjut usia, memperhatikan kesehatan dan mengantarkannya B. Puskesmas atau rumah sakit jika lanjut usia mengalami gangguan kesehatan. C. Menyediakan pakaian yang pantas dan bersih. D. Menemani ke kamar mandi jika lanjut usia sudah tidak mampu pergi ke kamar mandi sendiri. E. Menetapkan lanjut usia di rumah atau kamar yang layak, tidak ditempatkan di belakang. F. Memperhatikan kedekatan hubungan antara suami dan istri jika pasangannya masih ada. G. Memberikan kesempatan untuk berolahraga yang tidak membahayakan. 2. Kebutuhan psikososial. A. Memberikan kasih sayang dan rasa aman dengan sesungguh-sungguhnya. B. Memberikan rasa penghargaan terhadap lanjut usia walaupun ia sudah tidak memiliki kekuatan secara biologis atau fisik, dengan membiarkan ia melakukan sesuatu yang ia dapat lakukan, seperti menyapu, membuang minum sendiri, dan lain-lain. C. Menjadi pendengar yang baik bagi lanjut usia jika ia sedang bicara dan bercerita. D. Bercerita tentang hal-hal bersifat positif agar lanjut usia merasa menjadi bagian hidupnya. E. Minta pendapatnya jika keluarga ingin membuat suatu keputusan walaupun hanya sekedar bertanya, menurut ibu dan bapak seperti apa yang harusnya. Pertanyaan itu membuat orang tua rasa dihargai. F. Memberikan kesempatan kepada lanjut usia untuk melakukan apapun yang ia dapat lakukan asalkan tidak yang membahayakan, agar ia merasakan bahwa hidupnya masih berguna untuk orang lain, misalnya menyapu, membuat minum sendiri, mencuci piring, dan lainnya. G. Mendekatkan anak-anak kepada lanjut usia sebagai rasa penghargaan dan kasih sayang terhadap orang tua yang melahirkan kita. H. Memberi kesempatan agar dapat berinteraksi dengan tetangga yang sama lanjut usia. I. Memberikan kesempatan untuk beraktivitas dengan teman sebayanya yang lebih luas. D. Memberi kesempatan untuk kegiatan sosial lain bersama-sama K. Tetangga atau teman-temannya. Terima kasih kepada Ibu Fia. Silakan. Ya, yang terikat tersebut adalah gambaran lansia yang sudah mengalami keterbatasan yang kadang-kadang berada di dalam situasi yang kurang nyaman karena hak-haknya dilanggar oleh orang-orang yang kurang menyadari keterbatasan kebutuhan lansia. Tindakan orang-orang di sekitar lansia yang membiarkan lansia tidak terpenuhi hak-haknya sebagai manusia adalah penelantaran. Kemudian penelantaran lansia, dan jika lansia mengalami hal-hal yang merugikan dirinya, termasuk hal-hal yang membahayakan fisik maupun psikis, maka hal tersebut adalah kekerasan terhadap lansia. Jadi, di sini ada definisi penelantaran terhadap lansia ya Bu ya. Adalah tindakan orang di sekitar lansia yang membiarkan lansia tidak terpenuhi hak-haknya sebagai manusia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.